keluarga, sahabat, pengikutnya, yang insya Allah kita senantiasa mendapatkan syafaatnya. Bapak Ibu yang terhormat, saya sangat memberikan apresiasi nih kepada SMA Negeri 64 ya, yang pada pagi hari ini walaupun singkat ya, kemarin dadakan nih. Jadi bukan hanya telur bulat saja, undangan juga pakai dadakan. Pak Erwin, makasih banyak Pak Erwin ya. Ya, kita harus bersinergi. Terus bersinergi dengan lintas sektoral yang ada di wilayah ya, dalam rangka memberikan informasi, memberikan komunikasi, ya, memberikan koordinasi dan kolaborasi sehingga pelayanan yang ada di masyarakat bisa terjangkau dengan baik. Saya ingin masyarakat yang ada di Kelurahan Cipayung mendapatkan informasi yang jelas dan pasti ya, untuk memajukan warganya dalam pendidikan. Penyelenggaraan PPBD yang pernah dijelaskan kemarin ya oleh, kalau tidak salah, Kepala Sudin Pendidikan pada rapat Rakawe tingkat kota di Jakarta Timur, menjelaskan bahwa penyelenggaraan PPBD ini bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan, kesempatan bagi semua warga dari seluruh latar belakang. Dengan begitu, warga bisa memperoleh pendidikan yang berkualitas di DKI. Nah, yang saya digarisbawahi bahwa SMA 64 berada di tengah warga Kelurahan Cipayung. Saya minta diprioritaskan untuk warga kami untuk sekolah di SMA Negeri 64 supaya kita bisa merekrut sumber daya manusia yang potensi, yang dapat membangun, yang dapat mengangkat derajat Kelurahan Cipayung menjadi nomor 1 di bidang semua segala bidang. Warga-warga khususnya warga yang ada di sekitar SMA 64 ini menjadi warga yang berkarakter, yang seperti diharapkan oleh bangsa negara Republik Indonesia. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi kepada SMA Negeri 64 dalam program sosialisasi penerimaan peserta didik baru ini. Semoga warga kami, khususnya warga M02, dapat mengikuti program ini dengan baik. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lurah atas sambutannya. Mohon maaf sekali lagi Bapak dan Ibu, tadi baru saja kita dengarkan sambutan dari Bu Lurah Kelurahan Cipayung, Ibu Mesrarianita, SKM MSI, mengharapkan kita semua untuk dapat bersinergi demi kemajuan warga warga Kelurahan Cipayung. Selama ini sudah terjalin baik kerjasama antara pihak sekolah, warga masyarakat, dan juga Kelurahan Cipayung, terutama sebelum ini dalam rangka vaksinasi COVID-19. Kerjasama kita semoga dapat memutus mata rantai penularan COVID-19 ini di warga sekitar SMA Negeri 64 Jakarta dan Kelurahan Cipayung pada umumnya. Bapak dan Ibu, selanjutnya kita dengarkan sambutan dari Bapak Ketua RW 02 yang membawahi SMA Negeri 64 Jakarta, SMA 64 Jakarta. Kepada Bapak Ketua RW, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya.
Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 64, Bapak Imam Prasojo. Yang kami hormati Bapak Yani. Yang kami hormati Ibu Lurah Misarianita, Kelurahan Cipayung. Yang kami hormati segenap bapak-bapak, ibu-ibu peserta Zoom meeting pada hari ini. Pertama-tama kami mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin atas segala kesalahan dan khilaf kami. Yang kami hormati bapak-bapak, ibu sekalian, kami atas nama pengurus RW 02 ucapkan terima kasih kepada pimpinan Sekolah SMA Negeri 64, Bapak Imam Prasojo, beserta Bapak Yani yang telah mengundang kami dan Ibu Lurah untuk bergabung dalam meeting ini. Ya, mudah-mudahan harapan kami dari RW 002, mudah-mudahan anak-anak yang usia masuk SMA Negeri 64 di lingkungan kami pada tahun ini, tahun ajar 2021-2022, bisa diterima di SMA Negeri 64. Ya. Itu saja harapan kami. Mudah-mudahan apa yang direncanakan berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Demikian kurang lebih, mohon maaf kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mansuri selaku Ketua RW 02 Kelurahan Cipayung. Bapak dan Ibu, baiklah, kita sudah menginjak kepada acara inti dari pertemuan hari ini. Namun sebelumnya kita dengarkan terlebih dahulu sambutan dari Bapak Ketua Komite apabila Bapak Ketua Komite sudah hadir. Mohon izin Bapak Ketua Komite, apakah Bapak sudah ada di Zoom ini? Ya. Bapak Ketua Komite kita adalah salah seorang orang tua murid di SMA Negeri 64 Jakarta dan juga merupakan warga RT 5 ya Pak RW ya, RT 5 RW 2. Ya, jadi masih merupakan warga kita juga, warga Kelurahan Cipayung dan warga RW 02. Ya, mungkin Pak RW sedang ada, Pak Ketua Komite sedang ada kesibukan. Kita tunggu kalau memang beliau masuk, nanti kita beri kesempatan untuk memberikan sambutan dan juga ucapan halal bihalal kepada kita semua. Baik Bapak dan Ibu, untuk menyingkat waktu dan kami memahami Bapak dan Ibu semua punya kesibukan yang lain, kepada Ibu Lurah juga apabila terdapat aktivitas lain yang lebih penting, kami persilahkan untuk meninggalkan Zoom meeting ini. Baik Bapak dan Ibu, kita dengarkan penjelasan tentang PPDB SMA Negeri 64 Jakarta atau PPDB SMA DKI Jakarta yang akan disampaikan oleh pimpinan kami, Bapak Kepala SMA Negeri 64 Jakarta, Bapak Dr. Andes Imam Prasaja MSI. Kepada Pak Imam, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Lurah Cipayung, Ibu Mesrarianita. Yang saya hormati Bapak Kasubag TU, Bapak Erwinto SE, Bapak Yani, Ibu Widya, dan Ibu Cik sebagai Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 64 Jakarta. Yang saya hormati Bapak Turindo, Ketua Komite, Bapak Ibu Guru dan Pegawai SMA Negeri 64, Bapak Ibu Orang Tua Siswa. Yang saya hormati Bapak Ketua RW 2, yang saya hormati Bapak Ketua RT 8, Ketua RT 6, Ketua RT 1 RW 3, Ketua RT 7, Ketua RT 3, dan Ketua RT 4 RW 2. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat bertatap muka secara online
dalam acara sosialisasi PPDB atau penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2021-2022. Jadi kewajiban setiap sekolah untuk mensosialisasikan ya. Kalau untuk Tapi kuota banyak ya, 50%. Mudah-mudahan masuk semua. Jadi mengapa orang tua kita undang? Ya barangkali ada putranya atau tetangganya atau familinya yang mau daftar ke SMA atau ke sekolah lain, ya, bisa membantu untuk menjawabnya. Ya. Bapak dan Ibu, dalam kesempatan ini saya atas nama pribadi dan atas nama tim manajemen SMA Negeri 64 Jakarta mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Kemudian sebelum kita fokus pada sosialisasi PPDB ini, ada info yang ingin saya sampaikan kepada orang tua kelas 12, tolong disampaikan kepada siswanya. Nanti akan diperkuat melalui WA ya, bahwa cap jari ijazah untuk siswa kelas 12 akan dilaksanakan hari Senin ya, sampai dengan hari Kamis ya, besok ya, hari Senin besok sampai dengan hari Kamis. Ya. Jadwalnya dan jamnya serta tempatnya di ruang mana segera menyusul ya, melalui wali kelasnya masing-masing. Kemudian info untuk kelas 10 dan kelas 11 bahwa pembelajaran jarak jauh mulai lagi dilaksanakan tanggal 24 Mei ya, 2021 ya, hari Senin besok ya. Kemudian belajar PJJ dan pada tanggal 2 sampai dengan 10 Juni 2021 sudah mulai ada PAT, penilaian akhir tahun. Jadi tolong Bapak Ibu orang tua siswa agar disampaikan kepada siswanya agar bersiap-siap untuk mengikuti penilaian akhir tahun. Oke, Bapak Ibu, kita masuk ke sosialisasi tentang penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2021-2022. Bapak dan Ibu, latar belakang dulu masalah panjang akses pendidikan negeri ya. Jadi dari sebelum tahun 2020 ada masalah. Pertama, bahwa akses yang belum terbuka untuk semua anak ya. Jadi akses yang belum terbuka untuk semua anak. Jadi prestasi akademik menjadi kriteria yang dominan. Ya. Jadi sebelum PPDB tahun 2020, prestasi akademik ini menjadi kriteria yang dominan. Atau kriteria satu-satunya dalam mengakses sekolah negeri. Jadi sekolah negeri ini didominasi oleh siswa yang capaian akademiknya sangat tinggi. Ya. Oleh yang atau tinggi saja. Nah, padahal mereka yang capaian akademiknya sangat tinggi, itu pada umumnya adalah anak-anak dari keluarga yang lebih sejahtera, dari anak-anak yang mampu. Ya. Jadi mereka yang capaian akademiknya tinggi adalah dari anak-anak keluarga yang lebih sejahtera atau keluarga mampu. Mengapa? Karena umumnya yang akademiknya tinggi itu mereka oleh orang tuanya yang sejahtera, punya laptop, dikursuskan atau dibimbingan belajarkan ya kan, dan sebagainya ya, sehingga wajar kalau mereka capaian akademiknya tinggi. Akibatnya sekolah yang justru disubsidi oleh negara tidak memberi banyak bantuan kepada mereka yang paling membutuhkan ya. Jadi sekolah itu disubsidi oleh negara ya. Tetapi yang masuk ke sekolah-sekolah negeri kebanyakan adalah mereka yang keluarga yang lebih sejahtera. Sebagai contoh, yang warna biru ini adalah siswa yang diterima PPDB tahun 2019.
Yang warna merah yang tidak diterima. Yang diterima kita lihat nilainya ya. Yang ini mendekati 100 nilainya ya. Dari kebanyakan 80-an sini ya. Sedangkan yang tidak diterima ya yang ini tidak diterima banyak ya. Jadi ini kondisi daripada PPDB tahun 2019 dan sebelumnya. Jadi yang diterima adalah mereka yang hanya akademiknya bagus, dan pada umumnya yang akademiknya bagus adalah mereka yang dari keluarga yang mampu. Kemudian masalah yang kedua adalah sekolah negeri favorit yang tidak sesuai prinsip keadilan. Ya. Jadi sekolah SMA negeri favorit yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan. Jadi pemerintah menyediakan pendidikan yang kualitasnya merata. Itu mestinya begitu. Pemerintah wajib menyediakan pendidikan yang kualitasnya merata. Namun ketika prestasi akademik menjadi kriteria dominan atau bahkan kriteria satu-satunya, sebagian sekolah negeri mendapatkan input siswa yang lebih tinggi prestasi akademiknya dibandingkan dengan sekolah negeri lainnya. Sehingga sekolah yang favorit terus menjadi unggul karena siswa yang masuk sudah terseleksi ketat, sementara prestasi akademik berkaitan erat dengan latar belakang sosial ekonomi. Ya. Jadi siswa yang mampu secara ekonomi dapat mengakses berbagai sumber belajar, bimbel, les bahasa asing, laptop, seni, dan seterusnya. Sehingga lebih siap belajar. Sementara sekolah pinggiran yang statusnya sama-sama negeri menghadapi tantangan yang lebih besar dalam pembelajaran. Ya. Mereka menghadapi tantangan tersebut karena terbiasa menerima siswa yang pada umumnya berprestasi akademik lebih rendah. Ya. Jadi sekolah kita bukan pinggiran ya, nah, sekolah kita termasuk sekolah yang menengah ya. Jadi Bapak Ibu kita lihat tahun 2019 atau sebelum tahun 2020 seperti ini kondisinya. Ini yang biru ini adalah sekolah unggul ya, sekolah unggul atau sekolah favorit. Coba kita lihat nilainya berapa, 90 ke atas sampai 100. Ini sekolah yang unggul. Jadi sekolah yang unggul ini nilainya antara 90 sampai 100. Kemudian ini sekolah kita nih yang warna hijau ini, sekolah yang sedang, nilainya di atas 70-an sampai ya 90-an ya. Nah, ini sekolah kita. Nah, ini sekolah pinggiran yang ini yang kurang, nilainya 70-an ke bawah ya. 50-an ke atas ya. Jadi begitu perbedaannya, jadi sangat homogen ya, sangat homogen. Ada yang sangat tinggi sekali, ada yang sangat rendah sekali. Nah kalau kondisi sekarang seperti ini, yang di bawahnya yang ini. Jadi yang biru adalah sekolah yang unggulan yang sekarang. Mereka bervariasi, ada yang nilainya 95, bahkan ada yang nilainya di bawah 80 ya ini. Kita lihat nilainya yang biru ini ada yang nilainya tinggi-tinggi betul. Ada yang nilainya tinggi-tinggi untuk yang tapi juga mereka ada yang nilainya ini. Ada yang 75 ke atas ya. Jadi bervariasi. Ini untuk sekolah yang unggulan. Nah, sekolah kita yang hijau nih kita bervariasi. Ada yang di atas 70 nih sampai di atas 90. Nah, jadi alhamdulillah sekolah-sekolah yang sedang seperti sekolah kita ini menerima siswa yang inputnya 70 ke atas dan 90 ke atas ya. Tidak seperti sebelumnya ya kan? Nah, begitu pula sekolah yang kategori sekolah kurang, yaitu sekolah tanda petik pinggiran. Ya. Masih bervariasi nilainya, masih ada yang di atas 85. Ya. Oke. Nah, kita bandingkan latar belakang keluarga mendapatkan kesempatan yang lebih seimbang. Kita bandingkan tahun 2019 dengan 2020. Untuk SMA, kita lihat untuk SMA. Untuk SMA itu berarti yang 2019 yang ini, 2020 yang ini. Untuk SMA,
yang 2019 mereka yang diterima di diterima di SMA dan SMK itu yang warna kuning ini, mereka 74,3%. Jadi yang orang tuanya yang orang tuanya latar belakang dari perguruan tinggi, orang tuanya perguruan tinggi, lulusan perguruan tinggi, dia memiliki persentase yang besar. Sebaliknya yang biru ini adalah yang orang tuanya lulusan SD, persentasenya lebih kecil. Nah, hasil penelitian bahwa yang orang tuanya semakin tinggi lulusan sekolahnya, semakin tinggi sosial ekonominya. Jadi kita lihat tahun 2019, yang 74,3 ini yang diterima ini adalah mereka yang ekonomi tinggi, ya. Sedangkan yang 46,6 ini yang ekonomi rendah. Ya. Nah, bandingkan dengan yang tahun sekarang, ya, yang tahun sekarang, tahun 2020. Mereka yang ekonomi tinggi, persentasenya hampir sama dengan yang ekonomi rendah. Ya. Kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu. Berarti itu memberikan kesempatan yang seimbang antara yang ekonomi mampu dengan yang kurang mampu. Gitu ya. Jadi kesenjangan kesempatan mengakses sekolah negeri dapat dikurangi oleh PPDB 2020 tahun kemarin itu. Dan sekolah juga lebih heterogen. Heterogen artinya dalam satu sekolah itu heterogen dalam hal kemampuan akademiknya dan heterogen dalam hal latar belakang sosial ekonominya. Ada yang kemampuan akademiknya kurang, sedang, ada yang tinggi dalam satu sekolah. Dan begitu pula ada yang sosial ekonominya kurang, sedang, dan tinggi dalam satu sekolah. Jadi lebih heterogen, ya, lebih bervariasi. Jadi tujuan daripada PPDB jangka panjang dari 2020 disempurnakan 2021 ini adalah tadi sudah disinggung oleh Ibu Lurah kita, membentuk kesetaraan kesempatan untuk semua warga dari seluruh latar belakang demi memperoleh pendidikan berkualitas di DKI Jakarta. Jadi kesempatan seluruh latar belakang, baik latar belakang kurang mampu, mampu dan sangat mampu. Ya. Jadi kesempatannya sama. Dan juga membentuk sekolah-sekolah negeri dengan variasi siswa yang tinggi, disertai rasa gotong royong untuk maju bersama. Ya. Variasi yang tinggi tadi disebutkan antara siswa yang nilai akademiknya kurang, sedang, dan tinggi. Ya. Dan juga tadi latar belakangnya ya, latar belakang orang tua yang kurang, sedang, dan tinggi dalam hal ekonomi. Bapak Ibu, ajas dan tujuan daripada PPDB, ajasnya adalah objektif tentunya ya. Kemudian transparan dan akuntabel atau dapat dipertanggungjawabkan. Tujuan PPDB 2021 ini adalah penyempurnaan dan pengembangan konsep PPDB. Tahun sebelumnya ya, disempurnakan lagi, pelibatan lebih banyak stakeholder masyarakat. Di tingkat dinas, melibatkan dengan Kemendikbud, dengan anggota dengan DPR dan sebagainya. Ya. Kemudian penyampaian informasi seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menentukan pilihan sekolah. Ya. Jadi termasuk sekarang ini sosialisasi sekarang ini adalah untuk menyampaikan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat. Kemudian Bapak Ibu, situasi Kota Jakarta. Ya, situasi Kota Jakarta terkait pelaksanaan PPDB. Pertama, minat masyarakat untuk sekolah negeri sangat tinggi. Daya tampung sekolah negeri terbatas. Ya. Kemudian sistem hunian penduduk Jakarta sebagai kota metropolitan, sebaran penduduk tidak merata, seluruh sekolah terjangkau dengan moda transportasi, dan dalam masa tanggap darurat COVID-19. Ya. Ini contoh daripada PPDB 2021 ini melibatkan berbagai stakeholder. Ya, ini di tingkat dinas seperti ini. Ya. Jadi konsultasi dengan Kemendikbud, dengan DPRD DKI. Untuk di tingkat sekolah kita konsultasi atau musyawarah dengan Ibu Lurah,
Bapak Ketua RTW dan Ketua-Ketua RT yang berdekatan di SMA 64 Jakarta. Ya. Untuk menentukan RT mana SMA 64 itu dan RT-RT mana yang bersinggungan dengan RT sekolah kita. Dasar hukum daripada PPDB tentu saja Permendikbud nomor 1 tahun 2021, peraturan yang lebih tinggi ini. Kemudian surat edaran Menteri Pendidikan nomor 4. Kemudian peraturan Gubernur nomor 32 tahun 2021 tentang juknis penerimaan PPDB. Nanti akan kita share ya, yang nomor 32 ini ya. Karena ini lebih teknis ya. Kebijakan PPDB dari rumah. Jadi PPDB ini dilakukan secara daring ya atau online. Jadi PPDB dari rumah. PPDB tanpa berkumpul di sekolah ya. Kemudian mencegah berkumpulnya calon peserta didik baru dan orang tua wali di sekolah ya. Jadi diusahakan Bapak Ibu orang tua ataupun siswa mengakses tentang PPDB ini dari rumah atau secara online, tidak perlu datang ke sekolah. Kemudian mekanisme PPDB dari rumah. Pertama, calon siswa atau orang tua calon siswa pendaftaran secara online dari rumah oleh calon peserta didik atau orang tua atau wali. Jadi pendaftaran online dari rumah. Kemudian sekolah oleh admin atau operator memverifikasi ya, pendaftaran online tersebut. Kemudian terutama siswa melihat hasil seleksi PPDB dan melakukan lapor diri dari rumah ya, oleh calon peserta didik. Jadi setelah pendaftaran online tolong dipantau terus ya, karena bisa jadi dari jam ke jam, dari hari ke hari bisa bergeser. Yang tadi diterima bisa saja menjadi tidak diterima. Jadi agar dipantau ya. Kemudian setelah diterima jangan lupa pada waktunya nanti lapor diri ya. Karena kalau tidak lapor diri berarti namanya akan terhapus ya. Jadi jangan sampai tidak lapor diri. Jadi pantau terus ya dan jangan lupa lapor diri. Kemudian Bapak Ibu ada jalur PPDB ini ada 4 ya, Bapak Ibu. Jalur PPDB tahun pelajaran 2021-2022 ada 4. Pertama jalur prestasi, yang kedua jalur afirmasi, yang ketiga zonasi, dan yang keempat pindah tugas orang tua atau anak guru. Untuk yang prestasi itu memberikan apresiasi terhadap anak-anak yang menunjukkan prestasi akademik maupun non-akademik. Untuk yang afirmasi memberikan kesempatan kepada anak-anak dari keluarga tidak mampu. Untuk zonasi memberikan kesempatan bagi anak-anak yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan dengan prinsip mendekatkan domisili anak dengan lingkungan sekolah supaya tidak terlambat lah ya pada saat masuk sekolah. Kemudian jalur pindah tugas orang tua dan anak guru memberikan kesempatan untuk anak-anak dari keluarga yang orang tuanya pindah tugas dan bagi anak guru yang ingin bersekolah di tempat orang tuanya bertugas. Ya. Tapi untuk jalur keempat ini jangan khawatir Bapak Ibu, hanya 2% ya. Tahun kemarin diberikan kuota 5%, ternyata hanya sedikit yang masuk, yang daftar. Jadi hanya 2%. Bapak Ibu selanjutnya kita lihat perbandingan kuota jalur PPDB antara Permendikbud dengan dengan di DKI Jakarta. Ya. Kita lihat khususnya untuk SMA. Jadi Bapak Ibu lihat, kita lihat untuk SMA yang ini. Ya. Pertama untuk zonasi. Untuk zonasi di Permendikbud 50% ketentuannya. Bagaimana di DKI 50%? Berarti sesuai, ya. Sesuai. Oke. Kemudian afirmasi. Di Permendikbud 15%, di kita
diberi kesempatan yang lebih luas lagi, 25%. Ya. Jadi kalau minimal 15%, kalau 25% berarti lebih bagus. Ya kan? Kemudian perpindahan tugas orang tua dan anak guru itu sudah ada di Permendikbud, maksimal 5%. Kita hanya 2%. Mengapa? Karena tahun lalu yang daftar memang hanya sedikit. Nah, jadi di Permendikbud itu mengutamakan zonasi. Sedangkan untuk prestasi non-akademik dan prestasi akademik itu di Permendikbudnya jika ada sisa kuota. Nah, jadi sisa kuota daripada yang sebelum-sebelumnya. Ya kan? Nah, sisa kuotanya berapa? Nah, kalau PPDB di DKI untuk prestasi non-akademik 5%, untuk prestasi akademik 18%. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu, untuk zonasi ini sebagai gambaran sekolah kita untuk tahun ini, IPA-nya diperkirakan 4 kelas. IPS-nya 3 kelas. Jadi mengapa IPA 4 kelas padahal tahun kemarin hanya 3 kelas. IPS-nya 4 kelas dibalik. Karena untuk tahun sekarang guru-guru IPA-nya sudah banyak. Sebaliknya guru IPS guru-gurunya banyak yang sudah pensiun ya. Nah, jadi untuk tahun ini kita usulkan IPA-nya 4 kelas, IPS-nya 3 kelas. Jadi 7 kelas, 7 kali 36, satu kelasnya 36. Jadi sekolah kita adalah 252. Ya. Kuotanya 252 siswa. Nah, untuk zonasi berarti separuh dari 252 ada 126. Untuk afirmasi 25% berarti 126. Untuk perpindahan orang tua hanya 2%, hanya 5 orang. Ya. Kemudian prestasi non-akademik hanya 5%, hanya 13 orang, 13 siswa. Dan prestasi akademik 18 atau 45 siswa. Ya. Itu gambaran daripada kuota ya untuk sekolah kita ya. Oke, kemudian persyaratan. Ya. Apa persyaratan bisa ikut PPDB? Untuk SMA yang ini berusia maksimal 21 tahun pada tanggal 1 Juli 2021. Lulus SMP atau bentuk lain yang sederajat. Kemudian tercatat dalam KK yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum awal tanggal pendaftaran. Jadi kalau sudah 1 tahun, maka akan ada di sistem ya, akan ada di sistem. Tapi kalau belum 1 tahun, namanya tidak tercantum di sistem. Ya, selanjutnya kita lanjutkan dengan PPDB, SMP, dan SMA. Nah, untuk prestasi, jalur prestasi, baik prestasi akademik maupun prestasi non-akademik, tadi kuotanya 18% dan 5%. Prestasi akademik yang dilihat adalah bobot prestasinya, indeks prestasi akademiknya. Ya. Dalam hal di batas terakhir, di batas paling bawah, bobot indeks prestasinya sama, maka pilihan sekolahnya yang dilihat. Jadi pilihan sekolah 1 akan diutamakan daripada pilihan sekolah yang kedua. Ya. Jadi pilihan sekolahnya, kemudian pada waktu mendaftarnya. Ya. Tapi kalau nomor 1-nya udah bagus, aman ya. Tapi kalau nomor 1-nya pas-pasan di bawah, maka dia akan bersaing. Kalau nilainya sama, akan dilihat pilihan sekolah dan waktu mendaftar. Sedangkan untuk non-akademik, sama bobot indeks prestasi, tapi non-akademik yang dilihat. Pilihan sekolah dan waktu mendaftar. Ya, sama dengan yang atas. Kemudian, waktu pendaftarannya tanggal 7 sampai 9 Juni 2021. Lapor dirinya tanggal 10 sampai 11. Ya. Oke. Kemudian afirmasi. Afirmasi ini bagi anak asuh panti ya.
dan anak disabilitas atau inklusi, kemudian anak tenaga kesehatan yang meninggal karena COVID-19, dan satu lagi nih tidak tercatat di sini, yaitu anak dari KJP ya, KJP dan KIP ya, KJP dan KIP ya sini, sekaligus KIP di sini. Ya. Afirmasi prioritas pertama yang ini. Ini afirmasi prioritas kedua. Jadi afirmasi itu ada prioritas pertama yang ini dan ada prioritas kedua. Prioritas kedua adalah anak terdaftar dalam DTKS, anak penerima KJP plus, kalau tadi KJP dan KIP ya. Kemudian anak dari pengemudi mitra Transjakarta. Ini nanti akan kita lihat di halaman berikut ya. Kemudian kuotanya 25%. Seleksinya kalau untuk anak panti asuh untuk afirmasi tahap afirmasi prioritas 1 ini dia tanpa seleksi karena jumlahnya relatif sedikit atau terbatas. Jadi kemungkinan besar masuk yang ini ya. Nah, baru yang kedua, prioritas kedua baru dia dalam hal kelebihan daripada daya tampung akan diseleksi melalui zona prioritas. Kemudian pilihan sekolah dan waktu mendaftar. Ini waktu pendaftarannya 14 sampai 16 Juni. Lapor diri ini 21 sampai 23 Juni, lapor diri sekian ya. Oke. Nanti akan di-share ya Bapak Ibu ya. Tentang waktunya. Kemudian zonasi. Zonasi ini ada prioritas 1, prioritas 2 dan prioritas 3. Yang dimaksud dengan prioritas 1 itu adalah RT sekolah berada. RT sekolah berada itu prioritas 1. Kalau prioritas 2 itu adalah RT-RT yang bersinggungan dengan RT-nya sekolah. Ya. Itu prioritas 2. Sedangkan prioritas 3 adalah kelurahan tempat sekolah berada dan kelurahan-kelurahan yang dekat dengan sekolah berada. Dengan tempat kelurahan sekolah berada. Ya. Jadi sekali lagi, kalau prioritas 1 adalah RT tempat sekolah berada. Prioritas 2 adalah RT-RT yang berdekatan dengan tempat yang bersinggungan dengan RT sekolah. Dan yang prioritas 3 adalah kelurahan-kelurahan yang sama dengan kelurahan sekolah dan kelurahan-kelurahan yang berdekatan dengan kelurahan sekolah. Kemudian anak yang orang tuanya pindah itu hanya 2%. Yang dilihat adalah, kalau dia dilihatnya adalah kalau masih melebihi kapasitas, bobot indeks prestasinya yang dilihat, kemudian usianya, kemudian waktu mendaftarnya. Ya. Ini waktu pendaftarannya. Ya, tadi yang afirmasi, Bapak Ibu, yang afirmasi, ini ada afirmasi prioritas pertama, ada afirmasi prioritas kedua. Afirmasi prioritas pertama ini karena jumlahnya terbatas, dia tidak dites lagi ya, langsung masuk kalau ini ya, karena jumlahnya sedikit. Yaitu anak asuh panti, penyandang disabilitas atau inklusi, anak para tenaga kesehatan yang meninggal dunia dalam penanganan COVID-19, dan penerima KJP plus sekaligus penerima PIP. Ya. PIP itu adalah Indonesia Pintar ya, kartu Indonesia Pintar. Sedangkan prioritas kedua adalah KJP plus yang masih aktif tahap 1 dan tahap 2 pada tahun berjalan. Kemudian anak yang terdaftar dalam DTKS dari Dinas Sosial, anak dari pengemudi mitra Transjakarta, kemudian anak dari pekerja atau buruh yang kisaran gajinya senilai 1,1 kali upah minimum ya. Upah minimum itu sekitar 4 jutaan lah ya. Untuk DKI. Nah, Bapak Ibu, perhitungan indeks prestasi, jadi yang dilihat itu nanti jalur prestasi yang dilihat adalah nilai rapot, ada istilahnya persentil nilai rapot, prestasi akademik, itu peringkat kejuaraan-kejuaraan akademik, prestasi non-akademik, peringkat-peringkat kejuaraan non-akademik, kemudian persentil non-akademik, total ya. Nah,
Jadi nilai rapot ini adalah rata mata pelajaran yang terdaftar dalam juknis pada 5 semester terakhir. Kemudian nilai yang dimaksud dengan persentil nilai rapot itu diurutkan. Sekolah akreditasi A itu top 30%. Jadi diurutkan di satu sekolah yang nilai tertingginya 30% ya, sampai 30% itu bobotnya lebih tinggi, skornya lebih tinggi, itu 100 ya. Tapi kalau yang akreditasi B hanya 20% yang mendapat skor 100. Yang C hanya 10% yang mendapat skor 100. Jadi sekali lagi untuk akreditasi A diurutkan nilai rapotnya, cari yang 30%. Yang 30% bobotnya skornya 100. Sedangkan yang di bawahnya kurang dari 100, gitu ya Bapak Ibu. Prestasi kejuaraan yang bawahnya bidang akademik, ada peringkat internasional, ada peringkat nasional, provinsi. Ini ada nilainya ya, ada nilainya. Tentu saja semakin tinggi peringkatnya semakin besar bobotnya. Kemudian prestasi non akademik, kejuaraan non akademik. Pengalaman berorganisasi atau kepemimpinan, ketua OSIS, ketua MTK, keaktifan dalam pengembangan minat dan bakat di ekskul ya. Kemudian persentil non akademik. Kalau non akademik nanti ada persentilnya, itu nanti diurutkan. Misalkan akreditasi A, sekolah yang akreditasi A justru 10%. Kebalikan dari ini ya. Mengapa persentilnya 10%? Karena kan kalau yang akreditasinya A untuk mengikuti perlombaan-perlombaan atau pertandingan-pertandingan itu relatif mudah. Jadi bobotnya 10%. Sementara yang akreditasi C, dia akan sulit untuk mengikuti untuk mengikuti pertandingan-pertandingan. Ya. Oleh karena itu dia dihargai 30% persentilnya ya. Oke. Tapi ini Bapak Ibu tidak usah dipikirkan karena ini semua by system ya. Jadi ini semua udah didata oleh dinas, sudah ada masuk ke website PPDB. Untuk akademik bobotnya ini 30, 55, 100%. Untuk non akademik 10, 55, 40, 40. Jadi yang untuk akademik bobot tertingginya tentu saja di nilai rapot ya. Sedangkan yang non akademik bobot tertingginya tentu saja di prestasi non akademik 40%. Oke. Nah, kemudian Bapak Ibu, penetapan wilayah dan seleksi jalur zonasi DKI Jakarta untuk PPDB 2001. Tadi telah disebutkan bahwa untuk SMA, prioritas 1 itu adalah RT domisili PPDB, sama dengan RT lokasi sekolah. Prioritas 2 adalah RT-RT yang bersinggungan dengan lokasi sekolah, dengan RT lokasi sekolah. Dan prioritas 3 adalah kelurahan-kelurahan yang sama atau berdekatan dengan kelurahan sekolah. Mudah-mudahan saja daya tampung ini cukup besar untuk zonasi, tapi jika pendaftar melebihi daya tampung, maka seleksi berikutnya adalah lewat usia ya, lewat usia, dari usia tertua ke usia termuda. Itu sesuai dengan Permendikbud nomor 1 tahun 2021. Tapi mudah-mudahan untuk RT kita prioritas 1 dan untuk RT prioritas 2 itu bisa terpenuhi ya. Oke. Kemudian Bapak Ibu, nah ini Bapak Ibu zonasi untuk sekolah kita. Ya, zonasi untuk sekolah kita SMA 60 Jakarta. Daya tampungnya adalah 252. Daya tampung zonasi separuhnya 126. Jadi Bapak Ibu sangat besar ya. Daya tampungnya itu sangat besar, 126. Dan ini diperbesar lagi kalau saja nanti afirmasi tidak masuk, nanti sisanya masuk ke sini ya. Ditambah lagi dengan dari afirmasi bisa masuk ke sini ya. Kalau yang daftarnya sedikit. Jadi Bapak Ibu, prioritas 1 adalah RT 5 RW 2 ya, di sini. RT 5 RW 2. Nah, ini. Prioritas 2
adalah RT yang bersinggungan, yaitu RT 8, RT 6, RT 7, RT 3, RT 4, RW 2 ya. Dan RT 1, RW 3. Ini sudah kita cek bekerja sama dengan Bapak RW dan Bapak RT. Sedangkan prioritas 3 adalah kelurahan-kelurahan yang sama dan berdekatan dengan kelurahan SMA 64. Ada 10 kelurahan Bapak Ibu, yaitu Cipayung, Seger, Cilangkap, Munjul, Pondok Rangon, Setu, Bambu Apus, Cibubur, Ciracas, Kelapa Dua Wetan. Jadi tentang kelurahan ini, tentang zonasi ini sudah ada keputusan gubernurnya ya. Keputusan gubernur yaitu nomor 604 ya, tahun 2021. Jadi sekali lagi, nama sekolah kita SMA Negeri 64 Jakarta ini ada di keputusan gubernur 608 ya. Nah, ini tadi RT 5 RW 2 adalah prioritas pertama. Kemudian prioritas keduanya adalah ini RT yang sudah disebutkan. Dan prioritas ketiga yang ini 10 kelurahan ya Bapak Ibu ya. Ada 10 kelurahan. Oke. Ya, ini Bapak Ibu petanya, ini 64 ini berada di ya, jadi ini 64. Nah, ini kelurahan-kelurahan sekitar 64 ya. Oke, yang berdekatan dengan SMA 64. Itu sudah keputusan gubernur ya. Hasil daripada analisis atau kajian dari tim Disdik ya. Melihat daripada jumlah sekolah SMA, kemudian jumlah calon siswa dan bagaimana berdekatannya dengan lokasi sekolah ya. Ini hasilnya ya. Sekolah sifatnya memverifikasi ya. Jadi hasil analisis Disdik dan verifikasi oleh sekolah benar-benar dekat atau jauh nanti dituangkan ke dalam keputusan gubernur ya, yaitu ini ya. Oke. Bapak Ibu, nah sekarang bagaimana yang kakaknya DKI tapi sekolahnya luar DKI ya. Bapak Ibu yang kakaknya DKI tetapi sekolahnya di luar DKI, dia harus ikut pra pendaftaran Bapak Ibu ya. Nah, jadi CPDB yang mengikuti pra pendaftaran, calon peserta didik baru yang mengikuti pendaftaran itu adalah pertama yang memiliki kakak di Provinsi DKI, tetapi sekolahnya di luar DKI. Itu ya. Bisa juga yang kakaknya di DKI lulusan tahun sebelumnya, 2 tahun sebelumnya. Jadi 2 tahun sebelumnya itu lulusan 2018-2019 dan 2019-2020. Ya. Yang tidak terdaftar di satuan pendidikan di SMA, ya, baik negeri maupun swasta. Jadi bukti bahwa dia tidak sekolah di negeri ataupun swasta, orang tuanya harus menandatangani surat pertanggungjawaban mutlak bermaterai, ya, di tangan orang tua atau wali. Jadi sekali lagi, yang nomor B ini untuk kakak DKI lulusan 2 tahun sebelumnya, ya, paling lama 2 tahun sebelumnya, dan belum bersekolah di SMA, ya. Tapi kalau anaknya sudah sekolah di SMA, nanti sistem akan menolak karena siswa tersebut sudah terdaftar di Dapodik namanya. Dan yang ketiga, CPDB yang memiliki kakak di Provinsi DKI Jakarta dan bersekolah di satuan pendidikan asing, ya. Yang kemarin itu harus pra pendaftaran. Mekanismenya bagaimana? Gimana sih? Mekanismenya Orang belanjanya cuma 100, masa duitnya cepet dikembaliin. Adalah mengakses halaman publik pra pendaftaran. Jadi di Sidanira. Mama lagi lihat ini tadi Google Meet ngasih duit.
Kembalinya Jadi 60 mengakses di prapendaftaran, mengisi formulir prapendaftaran secara daring, mengunggah dokumen prapendaftaran, mencetak tanda bukti pengajuan prapendaftaran, kemudian memantau hasil verifikasi. Ini bisa dilihat di ini alamatnya Sidanira Jakarta Go ID, ya. Ada di website khusus prapendaftaran Bapak Ibu ya. Jadi websitenya khusus prapendaftaran. Beda lagi dengan website untuk pendaftaran. Nah, beda. Ya, terakhir mekanisme pendaftaran. Bagaimana sih mekanismenya? Pertama, pengajuan akun. Setelah pengajuan akun, aktivasi token. Setelah aktivasi token, baru pemilihan sekolah. Setelah pemilihan sekolah, baru melihat hasil seleksi. Jadi dipantau terus. Selama berlangsungnya seleksi, seandainya dia tidak diterima, turun, tidak diterima, dia bisa daftar lagi, boleh ya. Hasil seleksi, kemudian kalau sudah diterima dan ada jadwalnya, lapor diri. Walaupun diterima di hasil seleksi, tapi kalau tidak lapor diri, maka akan hangus ya, digantikan oleh orang lain. Ya. Namanya tidak terdaftar di sekolah yang dipilih. Ya. Jadi pengajuan akun bagaimana caranya? Tidak usah datang ke sekolah, tetapi mengakses halaman ini, PPDB Jakarta Go ID, yang ini. Mengajukan akun dengan klik tombol pengajuan akun sesuai jenjang, mengisi formulir dan mencetak tanda bukti pengajuan. Aktivasi token, ini nanti Bapak Ibu bisa baca. Mengakses ppdb.jakarta.go.id, melakukan aktivasi dengan mengklik tombol aktivasi, dilanjutkan input nomor peserta dan token. Kemudian mengganti PIN atau token. Setelah aktivasi, nah inilah nanti bisa dibaca sendiri ya Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi pengajuan akun, kemudian aktivasi token, pemilihan sekolah. Baru hasil seleksinya dilihat, dipantau terus. Dan baru lapor diri. Ya. Nah, kemudian ini layanan informasi. Ya. Jadi ini layanan informasi di Disdik DKI ya. Dan juga masing-masing wilayah. Sekolah sendiri nanti akan menyiapkan posko sekolah 64 ya. Jadi ada WA, ada nomor telepon yang bisa dihubungi dan juga ada email ya. Ya. Bapak Ibu, mohon maaf kalau suaranya tidak jelas atau ada gangguan ya. Demikian paparan tentang solusi PPDB ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Imam Prasaja MSI atas penjelasannya yang cukup lengkap dan gamblang dari mulai alasan, tujuan, mekanisme pelaksanaan PPDB di DKI Jakarta ini. Mudah-mudahan penjelasan yang disampaikan Pak Imam dapat kita mengerti dan kita gunakan bagi keperluan dan kepentingan putra-putri kita bersama. Bapak dan Ibu, tadi Bapak Ketua Komite kita, Bapak Turindo, mengirimkan salam dan mohon maaf serta ucapan Selamat Idul Fitri, mohon maaf dan lahir batin. Beliau berhalangan hadir pada kegiatan kali ini karena sedang menjalankan tugas dari kantornya dan beliau sedang dalam perjalanan, jadi tidak bisa bergabung. Beliau berpesan mudah-mudahan acara kita ini lancar dan bermanfaat buat warga dan orang tua peserta didik SMA Negeri 64 Jakarta. Baik Bapak dan Ibu, nanti materi penjelasan dari Pak Imam akan diposting di website sekolah. Bapak dan Ibu yang memerlukan penjelasan, silahkan mengunjungi website sekolah, atau juga nanti akan dipasang poster atau spanduk di sekolah mengenai ringkasan prosedur dan tata cara PPDB ini. Jadi, PPDB ini intinya ada 4 jalur
yaitu ada jalur prestasi, afirmasi, zonasi, dan pindah tugas orang tua. Dan mulai dilaksanakan mulai dari pra-pendaftaran. Siapa saja yang melakukan pra-pendaftaran adalah mereka warga DKI Jakarta atau yang punya kakak DKI Jakarta. Maaf, maksud saya yang memiliki kakak warga DKI Jakarta yang dibuktikan dengan adanya kakak DKI Jakarta yang bersekolah di luar DKI Jakarta atau bersekolah di sekolah kurikulum sekolah internasional, kemudian atau yang lulusan sebelum tahun ini. Nah, mereka diminta untuk melakukan pra-pendaftaran terlebih dahulu agar dapat mengikuti PPDB. Nah, prosedur PPDB-nya bagi yang sudah terdaftar atau yang di luar mereka yang harus melakukan pra-pendaftaran adalah melakukan pengajuan akun terlebih dahulu, kemudian aktivasi, lalu memilih sekolah, dan lalu memantau proses seleksi. Setelah diterima, silahkan lapor diri. Oke, Bapak dan Ibu, silahkan nanti penjelasan lengkapnya bisa didalami di materi sosialisasi yang akan kami bagikan melalui website sekolah. Dan bagi yang tergabung dalam WA Group SMA Negeri 64 Jakarta, kami akan share melalui WA Group. Terima kasih penjelasannya Pak Imam. Dan Bapak dan Ibu sekalian, tak terasa kita sudah hampir 2 jam melaksanakan kegiatan ini. Kegiatan ini sekaligus juga menjadi ajang silaturahmi dan halal bihalal buat kita semua, keluarga besar SMA Negeri 64 Jakarta, warga RW 02, dan juga warga Kelurahan Cipayung, serta orang tua, peserta didik, guru karyawan SMA Negeri 64 Jakarta. Nah, ada beberapa pertanyaan, beberapa sudah kami jawab langsung. Ada jalur PPDB, ada apa saja jalurnya. Kemudian zonasi dibagi 3 prioritas, 50% untuk pembagiannya. Bagaimana? Apakah 50% dibagi 3 atau bagaimana? Nanti akan dijawab oleh Bapak Kepala Sekolah. Kemudian apa masih bisa siswa dengan KTP Ortu non DKI mendaftar ke PPDB DKI? Jadi sekali lagi pertanyaannya yang perlu dijawab adalah apa masih bisa siswa dengan KTP Ortu yang non DKI? KTP Ortunya non DKI, berarti kakaknya non DKI ya, logikanya ya, mendaftar ke PPDB DKI, misal jalur prestasi non akademik. Yang kedua, zonasi dibagi 3 dengan alokasi 50%. Bagaimana pembagiannya? Apakah 50% dibagi 3? Nah, kepada Bapak kami mohon izin untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan, 2 pertanyaan itu. Dan kepada Bapak dan Ibu yang lain, ada link paparan PPDB dan zonasi PPDB DKI. Silahkan di-download filenya tanpa menunggu harus diposting di website. Kalau Bapak dan Ibu menginginkan, sudah bisa di-download saat ini. Terima kasih. Terima Silakan, kasih Bapak Ibu. Tadi pertanyaannya 50% untuk zonasi itu pembagiannya bagaimana gitu ya. Jadi Bapak Ibu, zonasi 50% itu ya pembagiannya. Jadi kalau misalkan jumlah siswa kuota sekolah kita 252, berarti 50% itu berarti 126 ya. Jadi itu 126 siswa yang diterima lewat jalur zonasi. Itu yang pertama. Nah, 126 ini akan terbagi 2. Ke IPA itu 4/7-nya daripada 126. Ke IPS 3/7-nya. Mengapa? Karena kan IPA sekarang 4 kelas dari 7 kelas. Jadi 4/7 dari 126-nya, dan untuk IPS 3/7-nya. Ya. Nah, tidak ada pembagian untuk selain itu. Jadi hanya itu ya. Jadi untuk jalur zonasi itu, mereka yang prioritas pertama, ya, prioritas pertama, kebetulan hanya sedikit ya. Yang prioritas pertama itu adalah RT 5 RW 2. Itu akan prioritas pertama akan didahulukan. Jadi itu dulu. Itu masuk
ya kan? Nah, berarti kan masih ada sisa tuh. Baru prioritas kedua. Prioritas kedua adalah RT-RT yang bersinggungan, yaitu RT 8, RT 6, RT 7, RT 3, RT 4, RW 2 ya, dan RT 1, RW 3. Berarti itu prioritas kedua. Kemungkinan masih ada yang sisa kuota, baru diisi oleh di luar RT-RT tersebut di prioritas ketiga, yaitu Cipayung, Ceger, Cilangkap, Munjul, Pondok Ranggon, Setu, Bambu Apus, Cibubur, Ciracas, Kelapa Dua Wetan. Ya. Nah, dalam hal di prioritas 3, kemungkinan ada yang melebihi kuota kan, yang daftar melebihi kuota, melebihi daya tampung. Baru di situ diseleksi. Ya, jadi seleksinya sekali lagi satu zona prioritas 1, 2 dan 3 ya. Satu lebih dulu. Kalau udah masuk baru 2, udah masuk baru prioritas 3. Jadi nah, setelah seleksi zona prioritas 1, 2, 3, jadi tidak ada pembagian, hanya prioritas. Baru usia. Tapi usia ini hanya berlaku untuk dalam hal yang terakhir-terakhir ya, di batas-batas terakhir di prioritas 3. Dilihat usianya. Jadi cari usia yang lebih tua terlebih dahulu. Ya, tapi kalau 22 nggak bisa masuk ya, karena maksimal 21 tahun. Kemudian baru kalau masih ada yang sama, paling bawah, baru seleksi berikutnya adalah waktu mendaftar. Gitu ya. Jadi itu tentang bagaimana pembagian 50% untuk zonasi. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua, KTP ortu non DKI. Jadi Bapak Ibu yang dilihat adalah kakak siswa. Siswa ini kakaknya berada di mana gitu ya. Jadi karena siswa ini bisa tidak tinggal tidak sama dengan kakak ortu, bisa saja siswa ini tinggalnya bersama wali. Ya. Jadi yang dilihat bukan kakak ortu tetapi kakak siswa yang bersangkutan. Kalau ortunya di DKI tetapi siswa dititipin kakaknya di Bekasi, tidak bisa. Ya, karena ketika dicek di sistem nama anak bukan kakak DKI. Ya. Jadi sekali lagi, kakak yang dilihat adalah kakak calon siswa. Harus berada di DKI dan itu akan masuk ke sistem jika minimal terdaftar 1 tahun ya, 1 tahun. Bapak Ibu tolong jangan lupa mengisi daftar hadir. Pak Yani kalau ada yang bertanya langsung boleh Pak. Baik, Mbak. Ya monggo Pak, silakan. Langsung Silakan, aja. Bapak Langsung. dan Ibu. Sekarang kita buka kolom pertanyaan langsung. Isi daftar hadirnya di link ya. Maaf Pak. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya orang tua dari Rafa Putra Pahlawadi Pak. Maaf saya mau bertanya. Setiap pendaftar sekarang diawali dengan umur dahulu ya Pak. Seperti tahun kemarin umur yang lebih tua yang diterima dulu dan yang muda itu selanjutnya baru diseleksi gitu ya Pak. Ya baik Bu, dicatat pertanyaannya tentang umur ya, seleksinya apakah berdasarkan umur terlebih dahulu? Iya Pak. Ya. Makasih banyak Pak. Ya baik Bu. Monggo silahkan yang lain. Oke Pak, saya jawab aja Pak ya. Sambil mundur Ya yang langsung lain. Pak, monggo Pak. Ya. Tanggal 21 Jadi Mei setel. apakah Setel ya? dasar seleksi adalah umur? Jadi jawabannya adalah bergantung pada jalurnya ya. Bergantung pada jalurnya. Jadi jalur PPDB itu ada 4. Untuk jalur prestasi, baik prestasi akademik maupun non-akademik, tidak melihat umur. Tetapi dia seleksinya berdasarkan bobot indeks prestasi akademik. Jadi lihat prestasinya. Atau prestasi non-akademik bagi yang non-akademik.
Baru kalau dalam hal prestasinya masih sama di paling bawah, maka yang dilihat adalah pilihan sekolahnya. Yang milih pilihan pertama dengan pilihan kedua, maka diutamakan yang pilihan pertama. Oh, iya, Pak. Kemudian baru Makasih yang ketiga banyak, waktu Bapak. mendaftar. Tetapi kalau untuk ini Bu, untuk zonasi Bu, Iya, Pak. kalau untuk zonasi pertama berdasarkan prioritas 1, prioritas 2, prioritas 3. Tetapi kalau dalam hal setelah itu masih baru usia Bu kalau zonasi, ya. Baru pilihan sekolah, baru waktu mendaftar Ibu ya. Oh, iya, Pak. Ibu ya, makasih. Oh, iya, Pak. Iya. Iya, Pak. Makasih banyak, Pak, atas penjelasannya, Pak. Yuk, sama-sama Bu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu, apakah masih ada pertanyaan lain? Ini mohon maaf ya Bapak, dari RT absensinya masih belum bisa ya Bapak. RT dan RW, tapi kami sudah mencatat kehadiran Bapak dari RT 03, RW 02, Bapak dari RT 4, Ketua RT 4, RW 2, Bapak RT 6, RW 2, Bapak Ketua RW sendiri, Pak Mansuri, sudah hadir. Baik, Bapak dan Ibu, kalau tidak ada pertanyaan lain, nah ini ada link dari absensi sudah tersedia, Bapak Ibu dari warga RW 02, linknya sudah tersedia, silahkan diklik untuk daftar kehadiran. Sambil kita tunggu, kita doa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Zul Hadi Aminullah. Kepada Pak Zul, kami persilahkan. Monggo Pak Zul. Ya, terima kasih Pak Yani. Baik, mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, mari kita berdoa bersama. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 64 Jakarta, Bapak Kasubag SMA Negeri 64 Jakarta, Bapak RW, Bapak RT yang ada di lingkungan SMA 64 Jakarta. Kemudian Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, kemudian seluruh orang tua murid yang hadir ke dalam kegiatan ini. Sebelumnya menyampaikan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin, sebelum kita melanjutkan dengan doa. Baik, saya mohon untuk yang beragama selain Islam untuk bisa menyesuaikan dan berdoa menurut agamanya masing-masing, sekaligus meminta maaf, mudah-mudahan diperkenankan. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya Allah, Maha Kasih, sanjung kebesaran, puja dan puji keagungan, kami panjatkan kehadirat-Mu ya Allah. Pada hari yang berbahagia ini dapat terlaksana kegiatan sosialisasi PPDB tahun 2021 di lingkungan SMA Negeri 64 Jakarta, sekaligus halal bihalal keluarga besar SMA 64 Jakarta. Semoga berkah dan taburan rahmat-Mu senantiasa mengucur, menyirami acara ini dengan kelembutan, kasih sayang, dan ridho-Mu. Allahumma ya Allah, Tuhan yang maha pemaaf, dalam kehidupan kami, mungkin kami berbuat melampaui batas, sehingga teman sesama kami menaruh dendam dan amarah. Maka pada hari ini ya Allah, bukakanlah pintu maaf di hati kami, sehingga tidak ada aral yang melintang dalam hubungan sesama kami. Tiada dendam dalam hati kami, tiada amarah dalam dada kami. Ya Allah, Tuhan yang maha tinggi, dengan silaturahmi, semoga kesatuan dan persatuan kami semakin erat.
Berkat halal bihalal dan pertemuan ini, kiranya dapat dosa dan kekhilafan kami Engkau berikan maaf, karena saling mendoakan, menjauhkan kami dalam fitnah dan dengki. Berilah kami sesempurna kesehatan jasmani dan rohani. Anugerahkanlah kepada kami kekuatan lahir batin yang hakiki, serta limpahkanlah kepada kami ilmu yang luas dan bermanfaat. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mengetahui, kami telah melaksanakan kegiatan Ramadan sebulan penuh. Oleh karenanya, ya Allah, kami mohon, terimalah sholat kami, puasa kami, tarawih kami, ruku kami, sujud kami, tasbih kami, tahlil kami, kekhusyuan kami, dan sempurnakanlah kekurangan-kekurangan kami, ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, di tengah kehidupan kami saat ini banyak menghadapi berbagai tantangan. Berikanlah kami kekuatan iman, ya Allah, kesejukan hati, ya Allah, dan kejernihan pikiran, ya Allah, kelapangan dada dan kesabaran yang maha luas, ya Allah, sehingga kami dapat keluar dan dapat mengatasi berbagai krisis atas petunjuk dan kasih sayang-Mu, ya Allah, ya Rabbi. Rabbana taqabbal minna sholatana wa du'aana innaka antas sami'ul alim. Taqabbal minna taubatana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma fir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ampunilah dosa dan kesalahan kami, ya Allah, dosa orang tua kami dan para pemimpin kami. Terimalah segala amal ibadah kami, berkahilah hidup kami, ya Allah. Engkau Maha mendengar, Engkau Maha pengampun, dan Engkau Maha penyantun. Perkenankanlah kiranya doa kami, ya Allah, ya Rabbi. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas sami'ul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zul, Bapak dan Ibu. Terima kasih atas kehadirannya mengikuti acara ini sampai selesai. Sekali lagi kami ucapkan mohon maaf lahir batin, minal aidin wal faizin. Mudah-mudahan kita semua dapat selalu sehat, terhindar dari wabah COVID-19 yang hari-hari ini menjadi kekhawatiran kita bersama pasca libur Lebaran. Mudah-mudahan semuanya kita bisa tetap menjaga protokol kesehatan dan terhindar dari tertular COVID-19. Bapak dan Ibu, terima kasih. Mohon izin saya untuk mengakhiri acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bapak Ibu, terima kasih semuanya, Bapak Ibu. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih semuanya. Ah.